Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ananda, NPM 2114340027. Dan saya Devi Febrianti, NPM 2114344039 dari Prodi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kami dari kelompok Squid Squad akan menjelaskan tentang pendekatan pemecahan masalah matematika. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, apa itu pendekatan pemecahan masalah? Menurut Hudoyo, tahun 1988, pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Kemudian, pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi suatu keadaan seperti yang kita kehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Kemudian, masalah timbul apabila seseorang menginginkan sesuatu tetapi tidak segera mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperolehnya. Masalah bersifat relatif, artinya masalah bagi seseorang pada suatu saat belum tentu merupakan masalah bagi orang lain pada suatu saat itu juga. Nah, selanjutnya pembagian soal pemecahan masalah. Yang pertama yaitu adalah soal rutin. Apa sih soal rutin itu? Soal latihan biasa yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Soal sejenis ini banyak terdapat dalam buku ajar dan dimaksudkan hanya untuk melatih siswa menggunakan prosedur yang sedang dipelajari di kelas. Nah, selanjutnya itu ada soal non-rutin. Apa sih soal non-rutin itu? Soal yang untuk menyelesaikannya diperlakukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak disengaja atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. 4 contoh berikut akan memperjelas perbedaan antara soal rutin dan soal non-rutin. Perhatikan 4 contoh berikut. Ada 4 soal, kemudian saya akan menjelaskan mana saja soal rutin dan soal non-rutin. Nah, soal rutin itu terdapat pada contoh 1 dan contoh 3. Maksud saya pada contoh soal 1 dan contoh soal yang ketiga. Karena dalam contoh ini tidak ada situasi baru yang membutuhkan pemikiran lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan soal ini segera muncul begitu soal ini selesai dibaca, yaitu menjumlahkan dan mengalihkan bilangan bulat. Lain halnya dengan contoh soal yang kedua dan contoh soal yang keempat. Apa yang harus dikerjakan untuk menjawab soal ini tidak sejelas pada contoh 1 dan contoh 3, karena memerlukan strategi lain yaitu menebak dan menguji jawaban. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini diperlukan pemikiran yang mendalam. Contoh soal 2 dan 4, inilah yang disebut soal pemecahan masalah matematika, atau secara sederhana disebut sebagai masalah matematika. Nah, selanjutnya strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah matematika adalah suatu teknik penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis. Menurut Range 1978 ada 11 strategi pemecahan masalah matematika, yakni yang pertama beraksi, yang kedua membuat gambar atau diagram, yang ketiga mencari pola, yang keempat membuat tabel strategi, yang kelima menghitung semua kemungkinan secara sistematis, yang keenam menebak dan menguji, ketujuh bekerja mundur, ke-8 mengidentifikasi informasi yang diinginkan, yang ke-9 menulis kalimat terbuka strategi. Nah, yang 10 penyelesaian masalah yang penyelesaian masalah yang lebih sederhana atau serupa, dan yang ke-11 mengubah pandangan strategi. Nah, selanjutnya contoh soal strategi pemecahan masalah bekerja mundur. Nah, yang pertama itu perhatikan contoh permasalahan berikut. Gita membuat beberapa kue. 1/2 bagian kue disimpangnya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada 3 saudaranya sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Nah,
beberapa banyak kue yang dibuat oleh kita. Pada permasalahan di atas, hasil akhirnya sudah diketahui, yaitu 4 kue yang diperoleh masing-masing saudara kita. Yang ditanyakan adalah kondisi sebelumnya, yaitu banyak kue yang dimasukkan kita. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan strategi bekerja mundur dengan terlebih dahulu menghitung jumlah kue yang terima semua saudara kita dan kemudian mengalihkan hasilnya dengan 2. Nah, selanjutnya langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Nah, yang pertama, memahami masalah. Pada tahapan ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Beberapa pertanyaan perlu dimunculkan kepada siswa untuk membantu dalam memahami masalah ini. Nah, perhatikan contoh permasalahan soal di bawah ini. Hasil bagi 2 bilangan cacah adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan cacah adalah 36, tentukan kedua bilangan cacah tersebut. Nah, penyelesaiannya, misalnya bilangan tersebut adalah A dan B. Diketahui A per B sama dengan 5, A tambah B sama dengan 36. Ditanya A sama dengan titik-titik, B sama dengan titik-titik. 2. Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasikan strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, dalam mengidentifikasikan strategi-strategi ini, pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan atau tidak. Nah, yang ketiga, strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Pada contoh strategi tersebut adalah strategi bekerja mundur dengan menggunakan kalimat terbuka. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan pelaksanaan soal. Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik yang sudah menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya dalam melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan pernyataan matematika akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. Perhatikan kembali contoh penyelesaian permasalahan di bawah ini. A per B sama dengan 5 dapat diselesaikan dengan A sama dengan 5B. Maka selanjutnya bagian dari A tambah B sama dengan 36 dapat diselesaikan dengan 5B tambah B sama dengan 36. Kenapa 5B? Karena hasil sebelumnya A telah mendapatkan hasil yaitu 5B. Jadi A kita ganti dengan 5B. Jadi 5B tambah B sama dengan 36 menjadi 6B sama dengan 36. Kenapa 6B? Karena 5B ditambah B hasilnya adalah 6B. 6B sama dengan 36 menjadi B sama dengan 6. Karena 36 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 6. Di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah dari B adalah 6. Kemudian B sama dengan 6 menjadi 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 30 dan 6 yang merupakan A sama dengan 30 dan B sama dengan 6. Yang keempat yaitu memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Pada contoh penyelesaian permasalahan, hasil yang diperoleh adalah bilangan 30 dan 6. Sedangkan unsur yang diketahui adalah A per B sama dengan 5. Jika bilangan-bilangan 36 dan 6 kita gantikan ke A per B sama dengan 5, kita dapatkan bahwa 30 per 6 sama dengan 5 bernilai benar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang kita peroleh sesuai dengan yang diketahui. Nah, selanjutnya terdapat hal yang perlu dipertimbangkan pendidik sebelum mengajar pemecahan masalah pada siswa sekolah dasar. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain, yang pertama, kemampuan siswa dalam memahami substansi materi yang ada pada permasalahan.
Nah, yang kedua, keterampilan siswa melakukan perhitung-hitungan matematika. Yang ketiga, kemampuan pendidik dalam menyiapkan soal-soal pemecahan masalah. Nah, hasil dari kesimpulan pendekatan pemecahan penyelesaian matematika yaitu pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi suatu keadaan seperti yang kita kehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Kemudian, di dalam matematika, soal non-rutin yang prosedur penyelesaiannya tidak sama dengan prosedur yang sudah dipelajari siswa dapat dikatakan sebagai soal pemecahan masalah. Kemudian, strategi pemecahan masalah matematika adalah suatu teknik penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis. Dan yang terakhir, menurut George Polya, tahapan pemecahan masalah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada memahami masalah, yang kedua membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, yang ketiga melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua, dan yang terakhir yaitu yang keempat memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Sekian hasil video penjelasan tentang pendekatan pemecahan masalah matematika dari kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.